Seiring dengan berkembangnya zaman, olahraga semakin diminati oleh banyak orang. Mulai dari olahraga permainan, ketangkasan, bahkan bela diri. Selain itu, banyak ilmu yang mendukung keolahragaan. Di antaranya, pendidikan jasmani, sosiologi olahraga, pedagogi olahraga, dan biomekanika olahraga. Di video sebelumnya, kita sudah membahas gaya dan tuas, yang merupakan salah satu prinsip dari ilmu biomekanika olahraga. Bukan hanya pelatih dan guru PNJ saja yang harus memahami ilmu biomekanika olahraga, tetapi juga atlet. Para ahli berpendapat bahwa atlet penting untuk menguasai ilmu biomekanika olahraga karena agar atlet memahami tentang gerak tubuh, memberikan kemampuan untuk mengetahui manfaat dari gerak tersebut, dan mengetahui persyaratan-persyaratan dari setiap tugas gerak. Dan di video kali ini kita akan menganalisis salah satu gerakan dari bela diri karate. Seseorang yang mempelajari karate disebut karateka. Dalam bela diri karate, ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh karateka. Di antaranya, kihon, kata, kumite, kuda-kuda, pukulan, tendangan, dan tangkisan. Itu merupakan 7 teknik dasar yang harus dikuasai oleh karateka. Sama seperti bela diri lainnya, karate bukan hanya untuk pertahanan diri saja, tapi ada pertandingan untuk mendapatkan prestasi. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana kemampuan atlet selama berlatih karate. Ada 2 kategori pertandingan dalam karate, yaitu kata atau seni, dan kumite, yaitu bertarung. Teknik yang akan kita analisis kali ini yaitu teknik tendangan, atau biasa disebut geri dalam karate. Salah satu tendangan yang sering digunakan yaitu mawashi, atau dalam silat biasa disebut dengan tendangan sabit. Mawashi geri ini banyak digunakan dalam pertandingan kumite. Kenapa? Karena dalam kumite, tendangan itu memiliki poin yang lebih tinggi dari pukulan. Mawashi geri ini bisa diarahkan ke tubuh atau ke kepala lawan. Apakah teknik ini sulit untuk dilakukan? Menurut saya, teknik ini sulit dilakukan karena memerlukan keseimbangan yang cukup baik. Bila kita kaitkan dengan ilmu biomekanika olahraga, ini sulit dilakukan karena tumpuannya hanya ada pada satu kaki dan harus menjangkau target. Nah, di sini hukum kesetimbangan 5 berlaku. Hukum ini berbunyi bahwa stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, semakin besar jarak vertikalnya, maka semakin kecil pula stabilitasnya. Begitupun sebaliknya. Kemudian gerak berputar. Gerak berputar adalah gerakan sebuah benda pada sebuah lingkaran terhadap suatu pusat putarannya. Di sini pinggul sebagai pusat perputarannya dan kaki belakang sebagai tumpuannya. Perputaran pinggul sangat berpengaruh agar jangkauannya lebih jauh. Penting di sini adalah kecepatan sudut dan radius lingkarannya. Istilahnya adalah velocity dan acceleration. Dalam gerak lurus, tetapi juga dalam gerak berputar. Tapi dinyatakan dalam derajat-derajat radian. Sama dengan panjang busur lingkaran, yang sama panjang dengan radius lingkaran. Busur ini sama dengan 180 derajat. Jadi gerak sebuah titik pada suatu lingkaran dapat ditinjau kecepatan linier dan kecepatan sudutnya. Seorang atlet karate profesional seperti Rafael Ageib dapat melakukan gerakan ini secara spontan karena gerak refleksnya. Di sini tungkai bekerja sebagai aksi dan pinggulnya bekerja sebagai reaksi. Mungkin ini aja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran silahkan tanyakan di bawah. Saya Ridan Ginanjar. Bye.